Rukunya bisa sempurna dengan cara berlari, tidaknya dia bisa. Mungkin ketika turun sujud dia ada masalah, boleh bisa jadi dia duduk karena nggak bisa terus ke bawah. Dan kemudian kata-kata tidak mampu itu nanti, itu kenapa tidak mampu? Artinya seandainya dia mengerjakan sholat dalam keadaan berdiri, dia itu ada masalah. Contoh misalnya, orang yang berdiri atas perahu, orang sholat di atas perahu. Kalau dia sholat berdiri nanti muter-muter jatuh dia, maka dia boleh sholat dalam keadaan tidak berdiri. Jadi selama mampu mengerjakan apa yang menjadi kewajiban dikerjakan, maka harus dikerjakan. Bukan seperti yang tadi, moro-moro nggak berdiri langsung duduk. Padahal al-maisur la yasbutu bil maksur. Sesuatu yang bisa dilakukan, sesuatu yang mudah untuk dilakukan, itu tidak menjadi gugur sebab sulit. Karena masih bisa berdiri, berarti harusnya berdiri. Kemudian di sini juga ada masalah, kenapa berdiri itu ada di rukun sholat yang nomor 3. Padahal ketika musolli, ketika niat itu harus dalam keadaan sudah berdiri. Ya, ketika takbiratul ihram itu harus dalam keadaan berdiri, tapi ternyata berdiri itu ada di rukun sholat yang nomor 3, tidak didahulukan dari yang pertama. Alasannya karena rukun sholat yang niat dan membaca dan takbiratul ihram itu juga karena itu menjadi rukun sholat bukan cuma di dalam sholat fardu saja. Baca takbiratul ihram dan niat itu menjadi rukun sholat bukan dalam sholat fardu saja, bahkan di dalam sholat sunat. Dalam sholat sunat takbiratul ihram dan niat itu jadi rukun, sehingga berdiri yang di dalam sholat sunat itu tidak wajib diletakkan di nomor 3. Itu rukun sholat yang nomor 3. Kemudian rukun sholat berikutnya, berarti kalau tidak mampu berdiri ya sholat dalam keadaan duduk. Kalau duduknya itu nanti ada caranya, ya duduknya itu ada caranya. Yang paling baik umpama pakai tiros, pakai tawarruk, pakai tarobu, umpama. Ini cara-cara duduknya. Kemudian apabila tidak mampu duduk, maka sholat dalam keadaan mutojian, dalam keadaan tidur diri. Kalau umpama tidak bisa lagi, maka duduk sholat dengan cara terletak. Dan seterusnya cara-cara mungkin para ahli sudah tahu seperti itu. Kemudian rukun sholat yang nomor 4 adalah membaca Fatihah. Membaca Fatihah ini juga bagi orang yang mampu. Kata mampu itu bisa jadi karena dia sudah hafal, karena dia sudah hafal, atau boleh ada yang memberitahu. Seandainya tidak bisa baca Fatihah, umpama ada yang tidak bisa baca Fatihah baru masuk Islam, maka apabila dia hafal salah satu dari ayat-ayat Al-Quran, maka baca ayat-ayat yang ada di Al-Quran itu. Umpama tidak bisa baca ayat-ayat Al-Quran, maka bisa diganti dengan zikir. Tapi ada yang menyarankan zikirnya itu harus sampai 7. Umpama Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Umpama itu sudah 4. Ditambah lagi zikir yang lain la haula wala quwata illa billah. Ada yang menyarankan seperti itu. Apabila tidak mampu lagi, tidak bisa lagi, maka paling tidak dia seukuran dengan membaca Fatihah. Karena ada yang seperti itu. Ada orang yang mungkin karena baru masuk Islam, tidak pernah mengerjakan sholat, baca Fatihahnya juga tidak bisa. Dalam satu peperangan, dalam perang Yarmuk itu ada panglima Rum itu masuk Islam ketika dalam keadaan perang Yarmuk itu. Sebelum perang dia datang kepada Khalid bin Walid, bertanya kepada Khalid bin Walid, namanya Jarjah bin Udar, Jos bin Udar, itu namanya panglima
Panglima Rum di waktu itu. Dia bertanya, pada akhirnya ringkas cerita dia masuk Islam. Dia membaca syahadat di hadapan Khalid bin Walid. Setelah masuk Islam, oleh Khalid bin Walid diajak bersolat. Bayangkan, baru masuk Islam disuruh wudhu, diajak bersolat. Dia solat bersama Khalid bin Walid. Yang dibaca mungkin rok-rok berjati Khalid bin Walid. Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, dan setelah sholat itu dia berperan ada di Islam dan terbunuh. Jika dia masuk Islam dan cuma mengerjakan 2 sholat itu saja, 2 rakaat sholat, mungkin bukan sholat fardu, tapi dia tidak bisa membaca Fatihah dan mengerjakan rukun-rukun sholat saya, cuma talqin norong bukti sholatnya ikut kepada Khalid bin Walid. Itu rukun sholat yang nomor 4. Rukun sholat yang nomor 5 adalah mengerjakan rukuk. Kalau bagi orang yang berdiri, mengerjakan rukuk itu paling minimal, batasan minimalnya adalah sekiranya telapak tangan berarti telapak tangan bukan bagian dalam jari-jari. Telapak tangan ini bisa menyentuh kepada 2 lutut ini. Jadi apa lojeng seperti depan itu sudah dianggap cukup untuk mengerjakan aqallur rukuk bagi orang yang berdiri. Sedangkan bagi orang yang duduk, bagi orang yang sholat dalam keadaan duduk, maka paling sedikitnya rukuk sekiranya kepala ini ada di depan lutut. Kepala ada di depan lutut. Kepala ada di depan lutut itu sudah dianggap cukup bagi orang yang mengerjakan sholat dalam keadaan duduk. Kemudian berikutnya rukun sholat yang nomor 6 adalah tumaknina di dalam rukuk. Ukurannya adalah sekiranya ada pemisah antara gerak turun dan gerak berdiri. Nah, umpama dari berdiri mau mengerjakan rukuk Allahu Akbar, harus ada pemisah antara gerak dari berdiri dari turun untuk rukuk dan bangun dari rukuk. Bukan Allahu Akbar, bukan ini, berarti tidak ada bedanya. Allahu Akbar berhenti lalu bangun lagi. Ada pembeda antara gerak turun ke bawah mau rukuk dengan gerak mau naik ke atas mau iktidal. Itu ukurannya tumaknina di dalam rukuk. Itu tumaknina. Dan ini yang wajib ya. Sedangkan membaca doa-doanya itu hukumnya sunnah. Kemudian berikutnya adalah iktidal. Iktidal itu adalah kembali kepada keadaan sebelum rukuk. Kembali pada keadaan sebelum rukuk. Jadi umpama orang itu sholatnya berdiri tegak, maka dia kembali berdiri tegak. Umpama dia sholatnya itu dalam keadaan duduk, maka dia kembali duduk lagi. Itu dikatakan iktidal. Dan di dalam iktidal tersebut juga harus ada tumakninah yang menjadi rukun berikutnya. Artinya harus ada pembeda gerak ketika dia itu bangun dari rukuk dan gerak mau turun mengerjakan sujud. Itu tumakninahnya. Bangun dari rukuk ada diam sedikit, dia kemudian turun ke bawah, itu harus ada pemisahnya. Itu ukuran tumakninah di dalam iktidal. Dan iktidal ini menurut sebagian pendapat itu tidak wajib dalam sholat sunnah. Menurut sebagian pendapat, tapi nggak usah diikuti. Dalam sholat sunnah iktidal dan julus baina sajdataini itu ada mengatakan tidak wajib. Berikutnya rukun sholat berikutnya adalah mengerjakan sujud. Rukun sholat yang nomor 9 adalah sujud 2 kali yang nantinya dipisah dengan julus baina sajdataini. Dan ketika mengerjakan sujud baina sajdataini ini, sujud marotain ini harus juga disertai dengan tumakninah.
tumaninanya bagaimana di dalam julus? Harus ada pembeda gerak turun dari iktidal dan bangun untuk mengerjakan duduk. Itu ukuran tumanina di dalam sujud marrotain. Cara-caranya nanti keterangannya di belakang. Caranya itu nanti di belakang. Cara itu nanti di belakang. Kalau di kitab Safinah ini nanti penjelasannya di belakang. Kemudian rukun sholat yang nomor 11 adalah duduk di antara dua sujud. Sujud pertama bangun, duduk. Nah, duduk di antara sujud lalu mengerjakan sujud kedua. Duduk di antara dua sujud itu merupakan rukun sholat yang nomor 11 dan juga harus disertai tumaknina. Artinya harus ada pembeda, harus ada diam ketika ketika bangun dari sujud pertama dan mau turun mengerjakan sujud kedua. Dan menurut satu pendapat, sujud julus baina sajdatain ini juga bukan termasuk rukun di dalam sholat sunat menurut satu pendapat. Nah, karena keduanya juga dianggap pemisah saja. Dan kedua rukun ini, iktidal dan julus baina sajdatain, itu termasuk rukun sholat yang qasirah. Rukun sholat sepandai, kecuali di dalam tempat-tempat yang dianjurkan diperpanjang. Seperti kalau ketika mau membaca qunut, pasti lebih lama. Ukurannya bagaimana? Ukuran pendek itu kalau di dalam iktidal itu jangan sampai seperti berdiri membaca Fatihah jepit api. Nah, ketika membaca doa di iktidal itu nggak usah ditambah yang panjang-panjang, yang nanti sekiranya bacaan di waktu berdiri iktidal itu kok sama dengan membaca Fatihah, itu nanti dorong. Sedangkan di dalam sujud, dalam julus baina sajdatain, ukuran pendeknya itu artinya jangan sampai membaca bacaan yang menyebabkan julus di antara sujud dua itu nanti sama dengan kewajiban membaca tasyahud akhir. Nah, umpama lamanya nanti pada tasyahud akhir, nanti itu juga dorong. Jadi itu dianggap rukun-rukun yang pendek. Kemudian rukun sholat yang berikutnya adalah at-tasyahud al-akhir. Tasyahud yang akhir. Tasyahud itu artinya membaca syahadat itu aslinya. Tapi tasyahud yang wajib di sini adalah at-tahiyyatu lillah. Itu yang wajib. At-tahiyyatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu bacaan tasyahud akhir yang wajib. Sekalipun nanti sampai biasa at-tahiyyatu mubarakatuh shalawatu thayyibatu, itu sebenarnya yang cukup at-tahiyyatu lillah, itu sudah dianggap cukup yang pertama. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Itu yang wajib di dalam bacaan tasyahud akhir. Ketika Anda memahami tasyahud akhir, berarti harus ada sekalipun tidak ada tasyahud awal, tetap bahasanya memakai tasyahud akhir. Dalam sholat subuh kok ada tasyahud awalnya kok dianggap tasyahud akhir, ya tasyahudnya satu kali itu sudah boleh saja mengatakan seperti itu. Kemudian rukun sholat yang nomor 14 adalah duduk untuk mengerjakan tasyahud akhir. Artinya bacaan at-tahiyyatu lillah yang tadi itu harus dibaca dalam keadaan duduk. Berikutnya, rukun sholat berikutnya adalah as-sholatu ala nabi, membaca sholawat untuk Rasulullah. Membaca sholawat ala nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu sudah cukup. Sallallahu ala Muhammad. Tidak apa-apa, tidak harus pakai sholat Ibrahimiyah itu, tapi itu lebih bagus, lebih utama kalau ditambahi sholat Ibrahimiyah itu. Mungkin ada pertanyaan gini,
Kenapa kok cuma membaca as-sholatu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad? Kenapa tidak pakai wasallim umpama? Tidak pakai wasallim, padahal anjuran ketika kita membaca sholawat, kecuali yang sudah ada keterangan huruf, ketika kita membaca sholawat jangan lupa juga membaca salam. Kenapa di dalam tasyahud akhir, dalam tasyahud kok cuma Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tanpa wasallim, Allahumma sholli wasallim tanpa wasallim? Maka jawabannya karena di depan sudah ada assalamualaikum ayuhan nabi, salam sudah ada di depan. Dan di dalam membaca salam, membaca sholawat ini harus pakai doa, harus pakai bacaan-bacaan yang mengandung doa. Mengandung doa itu biasanya memakai fi'il amar atau fi'il madhi. Jadi nggak boleh kita usolli ala nabi, usolli, itu nggak boleh. Pakai fi'il mudhari nggak boleh. Allahumma sholli itu pakai fi'il amar, itu berarti doa. Sallallahu ala Muhammad sekalipun kalamnya khobar tapi mengandung doa, nggak boleh kita usolli. Nah, itu tidak bisa seperti itu. Itu rukun sholat yang membaca sholat, rukun sholat yang nomor 15. Berikutnya adalah rukun sholat yang nomor 16 adalah assalam, membaca salam. Assalamualaikum. Itu assalamualaikum dilanjutkan pasti lebih bagus. Itu rukun sholat yang nomor 16. Dan salam ini karena tadi itu ada takbiratul ihram, berarti sesuatu yang dihalalkan sebelum sholat itu diikramkan, diharamkan setelah takbiratul ihram ini. Ketika dikatakan kata-kata ihram, maka ihram itu harus ada tahallulnya. Biar kita bisa mengerjakan apa yang tadinya diharamkan ketika sholat, dihalalkan sebelum sholat, maka kita harus tahallul. Sholat itu juga ada tahallulnya, adalah mengatakan salam tadi. Setelah salam boleh kita mengerjakan halal lagi, mengerjakan apa yang tadinya haram dilakukan ketika sholat. Dan rukun yang nomor 16, dari semua rukun-rukun sholat yang ada itu harus dilaksanakan secara berurutan. Mulai dari niat sampai ke akhir ke-16 itu harus berurutan. Nomor 1 sampai nomor 16 itu harus dikerjakan mengikuti urutan-urutan nomornya. Mengikuti urutan-urutan nomornya. Saya lanjutkan sedikit. Faslun an-niyatu salasu darajatin. Faslun dining aneka peneka pasal. An-niyatu dining niat salasu darajatin peneka telok banyak derajat. Ingkanat lamun beda as-sholatu penapa sholat fardhon peneka fardhu. Wajaba maka wajib penapa qasdul fi'li nejeng lakonen sholat. Wajib maka wajib qasdul fi'li penapa nejeng lakonen sholat. Wa ta'inu ben penapa nentoaki. Wal fardiyatu penjelasan kefarduan, penjelasan kefarduan. Cara-cara mengerjakannya, cara-cara mengerjakan rukun sholat yang pertamanya itu ditafsir. Apabila sholat yang dilakukan itu adalah sholat fardu, maka wajib yang pertama qasdul fi'li, usolli, saya akan mengerjakan sholat. Itu namanya qasdul fi'li. Berikutnya waqta'yin, dan harus ditentukan. Harus ditentukan, kalau sholatnya duhur harus mengatakan duhur, kalau sholatnya subuh harus mengatakan subuh. Dan wal fardiyah, harus menjelaskan kefarduan. Usolli fardhos subhi, harus mengatakan fardu, harus menjelaskan sholatnya sholat apa, fardunya harus juga diucapkan, dan harus ada maksud saya mengerjakan sholat. Itu kalau sholatnya fardu. Wa ingkanat ben lamun bede penapa sholat, wa ingkanat ben lamun bede penapa sholat nabilatan peneka sunat, nabilatan peneka sunat muaqqatatan se'ebut koen.
muakkotatan seebetoe. Contohnya karo tibatin kati sholat rawatib. Sholat rawatib itu sholat senorong buntet dan sholat fardu. Karo tibatin kati sholat rawatib. Audata sababin kotabaan disebut. Audata sababin kotabaan disebut. Wajib maka wajib kosdul bikti penapa nejen lakone. Wataklimu bener to'ati. Mon sholatane kak sholat sunat. Kalau sholatnya itu sholat sunat yang memiliki waktu. Sholat obliatan duhri, ba'diatan duhri, obliatan asri. Kalau asar enggak, karena enggak ada keihtimalan dengan sholat obliatan duhri, ba'diatan duhri. Obliatan maghrib ada yang mengatakan obliatan maghrib. Obliatan maghrib, ba'diatan maghrib. Obliatan isya, ba'diatan isya. Itu harus ditentukan. Usolli sunnatan obliatan duhri. Harus gitu. Harus ada usolli qasdi sholat. Kemudian juga harus takin obliatan duhri, ba'diatan duhri. Kalau asar nggak harus, karena nggak punya ba'diyah. Kalau subuh nggak harus karena nggak punya ba'diyah menurut satu pendapat. Atau data sababin, atau sholatnya itu memiliki sebab, seperti sunat istisqa. Usolli sunnatal istisqa amate teroje. Itu juga harus menentukan sholat sunat istisqa. Itu harus ditentukan. Wa ingkanat berlamun berde penapa sholat. Wa ingkanat berlamun berde penapa sholat penekana kilatan sunat mutlakotan semutlak. Wajib maka wajib qasdul fikri penapa nejen lakonen sholat fakot melolo. Nah sekarang kalau sholatnya sholat sunat mutlak, maka wajib yang wajib di dalamnya itu cuma usolli lillahi ta'ala, cukup usolli lillahi ta'ala gitu. Kemudian al-fi'lu dineng lakonen sholat, dineng ngejen lakonen usolli peneka lafaz usolli. Yang dimaksud qasdul fi'li itu bagaimana? Mengatakan usolli itu namanya qasdul fi'li. Wa ta'inu berdineng ta'in dineng mento'aki peneka duhron moja'aki duhron au asron otaba asron fardun asri. Nah, itu menentukan namanya. Wal fardiyatu berdineng jelasati kefarduan fardun peneka moja' fardu. Mengatakan fardu itu namanya lakonen ajelasati kefarduan. Biasanya di dalam rukun-rukun sholat ini yang jadi masalah biasanya di dalam niat. Yang banyak masalah itu di dalam niat. Ketika kita sulit untuk niat, karena niat itu nanti harus muqarana dengan takbiratul ihram, maka kita ambil pendapat yang ringan. Yang aneh memang yang orang waswas itu anehnya ketika imamnya para rukuk itu yang aneh itu memang. Ya ketika Allahu Akbar rukuk langsung jadi. Maka ikut saja pendapat yang ringan. Di antara pendapat yang ringan itu dari mazhab Imam Syafi'i, Imam Asna'i mengatakan ya juzu an-niyati, tajuzu niyat qabla takbir. Sebelum takbir niat saja. Yang ada, yang udah usolli fardhu. Malah, yang ada sudah dianggap cukup kan mengerjakan kewajiban. Sekilo takbir nih kalau usolli fardhu ini, Allahu Akbar berhenti. Nah, itu menurut Imam Asnawi. Tujuannya biar bisa mengatasi was-was. Tuh. Kemudian Imam Maliki, Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah itu juga memperbolehkan. Jadi sebelum Allahu Akbar itu letak ning ate, usolli ning ate lan wajah usolli fardhu. Jadi sudah. Jadi tak repot. Pola nolong was-was. Berlepas-lepas repot. Nah, yang mengatakan nggak repot itu karena nggak was-was. Tapi yang paling enak itu pendapat ini. Yang mengatakan boleh niat dulu sebelum takbiratul ihram. Cuma jadi habib bisa maning ya sih.
dalam wudhu itu bisa, wudhu itu cek gampang. Nah, nggak ada, tapi umpama dikias-kiaskan kan itu jadi. Kalau wudhu itu kan di sini gitu. Kalau alam bersolat untuk kita nanti aja kita tinggal kitab sulam. Mungkin di kitab sulamnya pertanyaan kalau wudhu gimana? Apa boleh? Kalau gitu nggak repot. Kalau nggak was repot ya kalau tidak. Hello, boleh berdiri. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi furudil wudu'i dining aneka pasal. Fi furudil wudu'i saya tetap dalam nerangaki banyak fardhu wudu. Fi furudil wudu'i saya tetap dalam nerangaki banyak fardhu wudu. Wa min syuruti sholati dan setengah dari banyak syarat salat. Wamin suruh disolati berpeneka setengah dari banyak syarat salat. Al-wudu'u dineng wudu. Wa furuduhu dineng banyak farduna wudu sifatun peneka 6. Sifatun peneka 6 al-awwalu dineng pertama dineng seawal. Niatut taharati peneka niat asojeh. Niatut taharati peneka niat asojeh di sholati kerana sholat bil qalbi kelaban ate awwaliha otabe niat laina at-taharah di sholat. Awwaliha otabe niat laina at-taharah di sholat. Minan niyati hale tetap dari banyak niat. Minan niyati hale tetap dari banyak niat al-mujzi'ati senyokopeng. Kapan niatnya ka indah gosdil wajhi dalam nalekana masoen mua. Indah gosdil wajhi dalam nalekana masoen mua. Yang pertama, langsung saya terangkan saja. Yang pertama, yang dikatakan syaratnya sholat. Yang dimaksud syaratnya sholat itu adalah sesuatu yang dibutuhkan agar sholat menjadi sah. Maka tawaqqafu alaihi sihatus. Sholat sesuatu yang dibutuhkan agar sholat kita itu menjadi sah. Di antaranya harus suci dari hadas kecil. Suci dari hadas kecil itu artinya kita sholat dalam keadaan sudah punya wudhu. Fardu-fardunya wudhu itu ada 6. Yang pertama adalah niyatut thaharah di sholat. Niat nawaitu thaharata lis sholati. Yang kita biasa itu sudah itu saja. Nawaitu wudu al-rafil hadasil asghari. Itu sudah niat yang paling bagus. Ya, umpamanya nawaitu thaharata lis sholati itu bisa. Nah, kemudian atau tidak pakai kata-kata itu seperti yang biasa kita lakukan. Nah, nawaitul wudu'a sudah jadi. Apalagi rafil hadasil asghari itu apa cuma apa nah? Ya. Pokok niat-niat yang dianggap cukup untuk mengerjakan wudhu. Dan niat dalam wudhu itu harus bersamaan dengan ketika kita membasuh awal dari wajah kita. Tadi ada pertanyaan gini, apakah di dalam wudhu itu boleh disama-samakan dengan niat di dalam sholat yang dikatakan tadi boleh mengerjakan niat sebelum takbiratul ihram di zamanin yasirin dalam waktu yang sebentar. Kalau dalam wudhu seperti yang saya katakan tadi, ini tidak ada keterangan seperti itu. Tapi umpama dikiaskan kan sama niatnya dan sama dikerjakan bersamaan dengan permulaan pekerjaan yang wajib di dalam hal tersebut. Niat di dalam wudhu itu bersamaan dengan wajib itu mudah. Umpama orang waspada eco-koco sekali, kita ambil air, cek bang mana wudhu yang gede, cek berpati mana gede. Sudah selesai. Sare nikah. Setelah itu membasuh muka. Atau kita ambil air. Nah, tempel lagi semua. Gede.
Nah, itu buku ada wakil. Wes, Terusan. kalau Kalau itu. kalau tidak, nah kalau seperti jadi tidak sulit, tidak sulit. Cuma cecak-cecak yang mengatakan nggak sulit karena nggak was-was. Kalau sudah was-was repot. Ya. Tapi kan seperti tadi, umpama repot. Umpama saya butuh, macet repot. Niat, kejadian, jangan repaki mana itu. Awet dulu aneh ada. Jadikan sudah, ubah semuanya, ubah semua lagi kan bisa. Atau seperti tadi, ambil air, nyebok air, entah. Ya, awet dulu. Sudah, gak usah. Nah, baru setelah itu basuhan semua diratakan. Sudah niatnya sudah bersamaan dengan membasuh wajah karena jadi ini kan termasuk juz minal wajhi. Begitu nggak sulit sebenarnya. Atau seperti ini namanya jamur pagi itu. Umpama lokboreng pak. Umpama mulai tertek itu dianggap sudah membasuh semua. Umpama lokbor. Ya kalau bermetafornya seperti itu jelek juga. Ya ketika sudah gini, dari air, kita nggak langsung niat. Nanti permulaan membasuh wajahnya itu ketika niat ada. Baru setelah itu disempurnakan membasuh, meneruskan menyempurnakan basuhan wajah. Kalau tadi cuma pepek begini tok, nah itu udah diteruskan lagi. Gak usah niat lagi, sudah tarik niat. Itu tidak cukup sudah, karena sudah benar membasuh muka niatnya bersamaan dengan membasuh permulaan juznya wajah. Bahkan umpama sambil amor kemor itu, amor kemor itu bagus. Deki umpama keneng-keneng ke bibir itu termasuk anggotanya wajah, maka sudah cukup niatnya. Yes, itu dalam niatnya. Asani dineng saya nomor 2